Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Haji Banjar dimanapun berada, sahabat-sahabat Kaji Banjar juga dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi aktivitas saya mengikuti kenangan-kenangan tes CPNS. Dan saya akan menguji kembali kemampuan saya bagaimana rasanya ikut tes CPNS dengan menjawab soal-soal yang dibagikan oleh grup latihan tes CPNS persiapan untuk tryout ya. Ini tryoutnya sudah, ini saya mengikuti tryoutnya untuk CPNS 2021 yang akan dilaksanakan sekitar bulan tesnya ya. Tesnya bulan Juli akan datang, untuk pendaftarannya mungkin bulan April Mei ya, Mei Juni itu pendaftarannya, dan untuk tesnya itu bulan Juli. Itu menurut informasi dari Biro Kepegawaian Negara ya, BKN ya. Oke, langsung saja kita. Saya sudah siapkan kunci apa namanya nih, aplikasi untuk jawaban saya yang salah dan jawaban yang benar. Sahabat yang mau, atau ada teman atau anak yang mau ikut tes CPNS tahun ini sangat bermanfaat dan bisa dibagikan ya. Video ini bisa dibagikan dan soal-soal di sini bisa bermanfaat untuk anak-anak, adik-adik yang mau ikut tes CPNS tahun ini. Oke, ikuti ya, walaupun tidak banyak soal yang saya bahas karena waktu terbatas, mungkin hanya sekitar 30 menit atau 50 menit ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Ini deskripsi grup yang mengadakan tryout ini. Oke, silahkan dibaca. Nah, saya soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama, mudahan bisa kelihatan. Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin berisi 5 dasar. Berikut ini yang bukan termasuk 5 dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin adalah: peri kebahasaan, peri kemanusiaan. Yang bukan ya, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oke, saya jawab ini. Apakah saya benar? Oke, saya benar, dapat skor 1. Lanjut. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke, rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 berisi tentang kebangsaan, internasional, mufakat, kesejahteraan, kebangsaan, nasional, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Kebangsaan, internasional, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Oke, kebahasaan, internasional, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Kebangsaan, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Oke, yang mana? Oke. Saya juga bingung nih ya. Oke, pilihnya bingung nih. Bingung saya. Oke, saya pilih B. Oke ya. Mudahan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya betul lagi. Oke, saya dapat skor lagi. 1 lagi saya skornya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang tokoh yang mengemukakan 5 dasar dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 adalah: apakah Muhammad Hatta, apakah Soekarno, apakah Muhammad Yamin, atau Ki Hajar Dewantara, atau Rajinder Diningrat? Oke, saya jawabnya mana bingung, atau Muhammad Hatta ya. Oke, saya jawab Soekarno lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah saya ya. Saya salah, ternyata Muhammad Yamin. Oke, saya dapat 0 kali ini. Dapat 0 poin saya. Oke, tidak apa. Kita lanjut soal berikutnya. Dekret Presiden berlangsung pada tanggal, saya lupa ingat ya. Yang mana ya? 5 Juli, 7 Juli, 9 Juli. 5 Juli ada 2, 58, 59. Aduh, saya buntu lalu otak nih. Gimana nih? Oke, saya jawab aja sembarang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah betul saya jawab ini 5 Juli? Ya, saya pilih yang ganjil aja dah. Ganjil semua. Betul. Ternyata saya ya 5 Juli. Saya dapat nilai poin 1 lagi. Kita lanjut. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Nah, kata Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya besar, kecil, pola, prinsip, tingkah laku. Saya pilih prinsip. Oke, saya betul lagi. Satu lagi poin saya. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Jika hari ini tidak hujan, maka rumah Aldo tidak bocor hari. Wah, ini soal nih, analogis nih. Jika hari ini tidak hujan, maka rumah Aldo tidak bocor. Lah, aduh, ini sulit nih ya. Hari ini tidak hujan dan rumah Adi tidak bocor. Hari ini hujan atau rumah Adi tidak bocor? Salah. Hari ini hujan tapi rumah Adi bocor? Salah. Hari ini hujan dan rumah Adi bocor. Oh ya, ini dia. Hari ini hujan ya. Oke, jika hari ini tidak hujan maka rumah Adi bocor. Itu salah ya. Ini antara ini dengan ini saya bingung nih. Oke, saya pilih yang mana? Hari ini hujan dan rumah Adi bocor. Salah ya, kalimatnya kurang. Berarti yang ini. Iya, saya betul lagi sahabat ya. Dapat poin satu lagi. Apakah saya lulus CPNS tahun ini? Oke, lanjut. Nah, ini dia soal yang saya paling benci. Aduh, gambar-gambar seperti ini mengana saya ngerti memahaminya. Ini dia bertanya bagaimana? Jawabnya gimana ini? Oke, ini sahabat pilih yo. Gambarnya ini. Pertanyaannya di bawah sini nih. Pilihlah gambar yang merupakan kelanjutan dari pola diritan gambar pada setiap soal. Mana? Bingung saya. Nggak ngerti saya ini. Nggak ngerti. Oh ya, gini. Serong gini, serong ya. Loh, ini serong gini. Lah, yang ini temannya kemana? Aduh, apakah ini? Apakah ini? Deh, saya nggak ngerti soal sahabat ya. Saya pilih Bismillah tawakkalullah, saya ambung lot aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, salah saya. Aduh ya. Oke, tidak apa, dapat 0 lagi saya ini. Lanjut. Oke, lanjut aja soal berikutnya. Nah, ini ada gambar lagi. Aduh, saya kalau gambar-gambar seperti ini paling pusing nih sahabat-sahabat nih. Pilih gambar yang paling berbeda dengan gambar yang lain. Aduh, mata rabun lagi. Gambar yang paling berbeda dengan gambar yang lain. Ini sama dengan ini. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Loh. Oh, ini beda ya. Ini beda dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Oke. Mana lagi? Aduh. Oh ya, ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan. Oh, berarti D. Saya dapat jawabannya. Saya dapat 1 poin lagi. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, sahabat ya. Semua ikan dapat berenang di air. Ikan terbang dapat terbang di udara. Astagfirullahaladzim. Semua ikan dapat berenang di air. Betul, ikan terbang dapat terbang di udara. Ya jelas ya. Hal ikan terbang. Semua ikan dapat terbang. Salah. Kecuali ikan terbang, semua ikan dapat berenang. Salah juga. Kan semua ikan dapat berenang. Berarti ikan terbang juga ikut berenang kan, bisa. Cuman dia bisa berenang. Sementara ikan dapat berenang dan terbang di udara. Semua ikan dapat bernapas dalam air. Oh. Ya, tidak dapat tarik kesimpulan dong. Semuanya salah penyataannya. Jawaban saya salah. Oke, saya dapat 0 lagi nih. 0 nih sahabat nih, saya dapat 0. Oke lah. Oke, kita lanjut lagi. Salah lagi saya jawabannya. Jika A termasuk bilangan ganjil, maka B termasuk bilangan genap. Oke. Jika B termasuk bilangan genap, maka A tidak termasuk bilangan ganjil. Oke. Ini bolak-balik pertanyaan gini gimana?
A tidak termasuk bilangan ganjil, B tidak termasuk bilangan genap, salah. A termasuk bilangan ganjil, B tidak termasuk bilangan genap, salah. A termasuk bilangan ganjil, B termasuk bilangan genap. Betul. A termasuk bilangan ganjil atau B, ya salah, berarti ini jawabnya. Aduh, saya salah lagi. Sahabat, saya salah ya. Saya dapat 0 lagi poin saya. Oke, kita lanjutkan. Ya apa-apalah, namanya juga latihan. Nah, sahabat bisa pikirkan ya jawaban yang benar itu yang mana, bisa diingat-ingat. Jika nenek pergi ke hutan, baru 10 menit ya. Jika nenek pergi ke hutan, maka ia mencari kayu bakar. Jika nenek mencari kayu bakar, maka ia akan mendapat uang. Jika nenek pergi ke hutan, maka ia mencari kayu bakar. Kayu bakarnya jadi uang. Jika nenek mencari kayu bakar, maka ia dapat uang. Nenek pergi ke hutan, maka ia mendapatkan uang. Ya, itu jawabannya. Waduh, saya salah lagi. Ya, andaikan bisa diperbaiki ya, saya perbaiki. 0 lagi saya nih poinnya nih. Aduh, nasib nih. Apakah saya lulus, sahabat-sahabat? Ikuti terus. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Pengki dan Meli lulus sebelum Hesti. Aduh, blok balik ini patuk saya nih. Hesti lulus sebelum Belly. Hesti lulus berarti yang duluan Hesti kan, sebelum Belly. Tetapi sesudah Pengki dan Meli lulus sebelum Hesti. Mana nih? Hesti lulus sebelum Pengki. Belly lulus paling akhir. Itu ya? Aduh, saya bisa nyimak seperti ini. Ayo sahabat yang otaknya berangkap nih. Oke, saya pusing, saya sudah tua mikirin seperti ini. Oke lah ya. Ayo, nih penting buat sahabat-sahabat nih, soal yang seperti inilah yang ada nanti di CPNS. Saya jawab aja ini. Salah saya. Aduh, saya dapat 0 lagi. Oke, tidak apa-apa, nanti kita lihat poin saya di akhir bagaimana. Apakah saya masih berhak jadi CPNS yang kedua kalinya? Oke, kita lanjutkan. Promosi iklan ya sahabat-sahabat. Lanjutkan soal berikutnya. Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kelima dong. Ih, kok saya salah? Aduh, sahabat-sahabat. Aduh, salah lagi. Dapat 0 lagi saya. Aduh. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal. Aduh, saya kalau soal tanggal ini paling tidak bisa lah ya. Ayo, apa jawabannya sahabat? Jawabkan, bantu Ponopren supaya saya dapat poin tinggi nih. Oke, ini ya. Aduh, 5 Juli. Iya, salah lagi saya. Saya dapat 0 lagi. Aduh, ini saya gawat ini saya ini. Error dah, sudah tua nih, error nih. Berikutnya sahabat-sahabat, baru 30 menit ya. Kita sampai 30 menit nih. Berapa saya dapat soal? Ini baru 14. Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin berisi 5 dasar. Berikut ini yang bukan termasuk 5 dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin adalah: yang kemanusiaan ada, ketuhanan ada, kerakyatan ada, kesejahteraan rakyat ada. Saya beri kebahasaan dong ya. Hore, saya dapat 1 poin. Oke, kita lanjutkan. Sponsor. Oke, ada yang mau ikut tes CPNS nih, dia jadwalnya. Kalau bisa dibaca silahkan nih, di Zoom nih, di apa namanya, di stop dulu di Zoom. Oke, update informasi hari ini ya. Ini ada rencana pendaftaran, seleksinya tanggal berapa itu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya.
Tidak ada dua gaun rancangan desainer Ani Avanti yang memiliki model yang sama. Gaun A dan B adalah rancangan desainer Ani Avanti, berarti tidak akan sama ya. Bagian gaun rancangan Ani tidak sama seperti gaun A dan B. Oke, semua desainer rancangan ini modelnya seperti gaun A. B salah. Gaun A dan B memiliki model yang tidak sama. Gaun yang modelnya tidak sama berasal dari salah ya. Semua gaun rancangan ini tidak sama dengan gaun rancangan desainer lainnya. Berarti mana jawabannya sahabat? Ini sebagian salah ya, semua desainer. Gaun yang modelnya tidak sama berasal dari, wah ini mungkin nih. Salah lagi saya. Aduh. Saya berpikirnya terlalu jauh. Seharusnya yang simpel ini aja kan jawabannya tadi. Aduh. Lanjut, apakah saya bisa betul lagi untuk jawaban yang berikutnya? Oke. Beberapa benda yang menuai adalah logam. Semua logam adalah benda padat. Oke, benda padat pasti belum memuai ya. Hanya logam yang memuai merupakan beranggapan salah. Benda yang bukan logam tidak memuai. Tidak tentu, bukan berarti seperti itu ya. Beberapa benda padat dapat memuai salah. Benda padat dapat memuai. Benda padat yang dapat memuai hanya logam, berarti ini jawabannya. Aduh, saya. Berapa benda padat dapat memuai ternyata. Aduh. Oke lah, saya dapat 0 poin lagi. Oke, kita lanjutkan. Baru 16 menit. Oke, sudah saya dapat 17 soal. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini, pendapat ya, dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Oke. Lalu? Iya, karena mereka orang yang dekat dengan saya. Betulkah? Tergantung seberapa dekat. Melihat kondisi dulu. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Oke, mana ya? Anda secara sukarela memberikan informasi dalam diskusi dengan orang banyak yang tidak Anda kenal dengan baik. Gimana nih? Bahasanya saya tidak ngerti. Mungkin ini ya, opini ya. Salah lagi saya. Aduh. Ternyata jawabannya ini ya, sahabat-sahabat nih, melihat kondisi dahulu gitu. Oke, kita lanjutkan aja biar saya salah. Sudahlah, berlalu. Yang berikutnya masih ada kesempatan saya ya. 30 menit waktu saya. Oke. Baru 18, sudah 18 soal. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 5 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? 4 orang membangun jembatan untuk sungai, selesainya 5 hari. Selesainya 5 hari. Kalau 4 orang tuh 5 hari. 15 hari 4 orang ya. Jembatan misalnya 6 orang. 6 orang. Berarti 20 hari dong. Oh, salah. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari bagi 2, berarti harus 2 kali lipat nih orangnya. Maka berapa orang yang diperlukan? Nah, tadi 4. 8 orang dong ya. Ya kan? 6 hari itu 7 ya. 7 10 orang dong ya. 10 orang. Ayo coba. Yeay, betul. Ada aja saya betulnya. Iya. Oke, kita lanjutkan sahabat-sahabat nih. Yang berikutnya. Soal berikutnya. Suatu ketika saya bermalam di rumah salah seorang warga di desa tempat. Ini suara saya ini kenapa nih? Melorok gitu ya. Ini ada gangguan dikit, kita stop dulu ya. Ada gangguan ground ya. Oke, kita lanjutkan.
Soal berikutnya. Suatu ketika saya bermalam di rumah salah seorang warga di desa tempat saya ditugaskan. Kebetulan kamarnya sempit, begitupun tempat tidurnya, apalagi digunakan untuk berdua. Dalam keadaan tersebut saya ya tidur dengan beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. Oke, jelas ya. Menunggu beberapa saat baru tertidur dan lelap. Terjaga sampai pagi karena tak nyaman. Tetap tidur dengan mudah meskipun tempat tidur sempit. Ini harus kejujuran hati nih sahabat nih. Hampir tidak dapat tidur sepanjang pagi. Oke lah, ini ya jawaban saya. Ya. Oke sahabat, saya terlalu jujur. Jujur itu ternyata salah juga ya. Oke. Nah sahabat, jadi ini jawaban yang tepat ya. Oke, saya salah lagi lah. Dapat 0 poin. Oke, kita lanjutkan. Ini dia soal berikutnya. Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan etikat baik merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sesuai sila ke ini apa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tuh ya. Sila keberapa itu sahabat? Saya lupa. Ketuhanan Indonesia keempat ya, keempat. Oke, betul saya. Oke, saya betul. Hore, dapat poin 1 lagi saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Waduh, soal matematika lagi. Jika X berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram, jika Y berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram, maka saya pilih yang ini aja udah. Salah lagi, mana saya tahu matematika. Dulu saja saya bertanya dengan teman di samping jawab ini. Oke. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Oke, berarti ya menghadiri seminar kan. Saya akan selesaikan dulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan. Oke, tidak, saya akan menghindari seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Oke, betul saya. Oke, dapat 1 poin lagi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jawa Tengah, Semarang sama dengan Malaysia. Apa ya? Kuala Lumpur berarti kan? Betul ya? Betul. Saya kan itu enak-enak saja soalnya. Oke, kita lanjutkan. Informasi sponsor. Mau yang lewat nih. Ayo, siapa yang mau ikutan nih? Oke, silahkan yang mau ikut, adik-adik atau saudara-saudaranya. Lanjut. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sandal, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Matematika lagi. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sandal, berarti pasangan sepatu yang akan dibuat gimana nih caranya sahabat? 250 ya? Aduh. Gimana cara ngitungnya sahabat ya? Ayo belajar dong ya. Ayo adik-adik belajar nih, cara ngitungnya gimana nih? Berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Buntu otak saya, nggak bisa ngitung nih. Ayo coba. Jumlah sepatu 4 kali lipat jumlah sandal
Berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Anggaplah 1000 ya, 1000 bagi 2 berarti berapa nih? Mana jawabnya nih? Aduh. Oke lah, saya pilih yang ini nih. Salah lagi. Oke, 0 lagi saya. Tak apalah. Yang penting sahabat YouTuber belajar ya, dibagikan ini kepada anak-anaknya. Oke, pada suatu saat Anda diberi amanah menjadi kepala bagian, tanpa sengaja Anda mendapat bawahan Anda sedang asik ngobrol berdua dengan lawan jenis, yang mana Anda ketahui mereka sudah sama-sama menikah. Berarti ini ketangkap yang lagi apa ya, selingkuh ya. Tindakan Anda adalah membiarkan saja. Oh tidak ya, itu pasangan pribadi mereka. Oh tidak ya. Saya memanggil mereka berdua memberi nasihat untuk ya ini. Betul kan? Betul. Oke, kita lanjutkan. Sudah 26 menit. Oke. Kalau tanggung nanti kita cukupkan 1 jam. Waktu di negara S adalah 3 jam. Lebih cepat dibandingkan dengan negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Berarti 5 tambah 4 tambah 2. 5 tambah 4 9 tambah 2. Oh, 5 tambah 4 9 ya. Jam 9 ya. Yes, salah lagi. Aduh, saya kalau soal matematika ini mampus dah. Oke, kita lanjutkan aja. Perhatian untuk pernyataan berikut ini. Unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian dari asal muasal, asal mula tindak langsung, asal mula karya. A ya pilihannya, coba kita pilih A. Salah saya. Aduh, ini banyak yang salah nih. Teman-teman juga banyak yang salah jawabnya. Yang betul adalah D. Asal mula tidak langsung. Oke, saya salah lagi lah. 0 ya saya. Tak apa. Banyak juga teman yang salah tuh. Oke, sponsor lagi. Saya mau ikutan. Oke, sponsor lagi. Informasi siapa yang mau ikutan. Oke, ini perhatikan bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam. Nah, ini ya. Oke. Nah, ada yang belum aktif katanya. Langsung ke soal berikutnya. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam, terdiri dari 27 ekor ayam jantan dan 18 diantaranya berwarna hitam. Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor, maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam adalah, ya gimana menghitungnya caranya ini ya. Ini mau saya teruskan ke teman nih, habis dah. Gak usah. Berapa ekor? Delapan belas berwarna hitam. Jika berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor. Ya, 12 ya.
banyak yang betul nih jawabnya. Saya salah. Oke lah, tak apa. Ya, kita sistem cepat aja dah. Lanjut, soal berikutnya. Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah biarpun sendirian. Oke. Karena apapun bukan partikel ya. Sekalipun pun ini partikel ya. Serupiah pun juga partikel. Jangankan berdua, bertiga pun juga nih, pun juga nih. Ini pun. Oke, yang mana ini ya? Salah saya. Oke, nol lagi saya. Gak apa-apa dah. Nasib. Ini nanti tesnya seperti itu, online ya. Jadi menggunakan aplikasi, kalau ya salah, tidak bisa diapa-apakan. Oke, kita lanjut. Informasi soal berikutnya. Muhammad Yamin menyatakan bahwa rumusan 5 dasar yang ia kemukakan berakar dari beberapa kali kecuali sejarah, suku, agama, peradaban, dan ketatanegaraan. Sejarah, suku, agama berarti suku. Ya betul saya. Ada aja saya betulnya. Syukurlah ya, berarti saya masih ada otak gitu. Oke, kita lanjutkan. Rumusan keempat yang ditetapkan dalam dokumen sebagai dasar negara setelah rumusan Pancasila diterima adalah Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara, yaitu pada tanggal. Rumusan keempat yang diterapkan dalam dokumen sebagai dasar negara rumusan Pancasila adalah, oke, yang mana ya, pada tanggal 15 Agustus. Betul. Satu. Betul. Banyak yang betul tuh. Oke, kita lanjutkan sahabat ya. Sudah 30 menit nih. Kita cukupkan sampai 32 soal baru. Sampai 50 soal ya sahabat. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa sampai 50 soal. Ini tuh sudah saya jawab tadi nih. Saya betul ya. Saya jawab betul, itu jawaban saya betul. Satu lagi saya poinnya. Oke. Nah, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. 3 tambah 2, 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. Ya kan? 11 tambah 7, 18. 18 tambah 11, 29. 29 tambah 18, 47. 47 ditambah 29 sama dengan ya, berapa ya? 16 naik 1 76 ya. Ini jawabannya. Saya bisa juga matematika. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Sponsor. Jika 5 kali 7 sama dengan 45, maka nilai K pada perkalian tersebut adalah ya berapa ya? Ini pakai kalkulator sahabat nih, tidak bisa ini. Oh iya, saya betul aja, yang paling sedikit. Pilih yang paling sedikit ya, karena itu perkalian. Kalau makin banyak berarti makin banyak hasilnya. Oke, saya dapat 1 poin lagi. Tidak apa. Lanjut aja. Bangsa Indonesia memiliki norma-norma yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Berikut beberapa norma tersebut, kecuali norma hukum, norma susila, norma agama, norma adat istiadat, norma proaktif. Salah itu kan. Saya dapat 1 poin lagi. Betul saya jawabannya. Kita lanjutkan. Ini dia gambar lagi yang paling saya tidak suka ini. Ini dia gambarnya seperti itu sahabat ya. Perhatikan gambar berikut.
Ini gambarnya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E. Jawaban yang paling tepat untuk gambar soal di atas adalah, nih sama dengan apa itu ya? Ini sama dengan ini, miring gitu. Bundar, bercari yang bundar dong ya. Yang ini dong ya. Oke. Yang ini apa yang A? Ini apa yang ini ya? Oh ya, yang ini ya. Oh bukan. Ini berarti ya. B ya. B, oke. Pasti yang ini saya yakin. Aduh, gambarnya jadi besar ya. Ini ya. Yang ini ya. B ya. B. Jawabannya B. Ih, saya salah. Kenapa? Kenapa C jawabannya? Oh iya, C ya. Tapi bedanya apa B dan C? Sama nih. Nih dia lihat. Wah, ini mengecoh nih soal nih. Saya salah nih, ada saya tak teliti. Sama B dan C. Wah, ini gawat nih soal ini. Mengecoh ini, yang benar sahabat, ini betul. B betul kok ya. B itu betul juga tuh. Nah, mana bedanya B dan C? Biarlah, yang penting saya salah sudah. 0 untuk dapat poin saya. Nasib. Kenapa C? Wah, bikin saya penasaran aja. Biarin aja sahabat ya. Saya salah sudah tuh. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti tersedia tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapapun di mana saja. Menghargai setiap aktivitas umat dan antar umat beragama serta pemerintah. Setiap saat masing-masing individu boleh berpindah beragama. Oh, mana ya? Setiap agama memiliki tujuan. Nah, mana ya? Ini ya? Ini ya? Ah, betul saya. Oke, saya dapat 1 poin lagi. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya sahabat. Biar kita cukupkan sampai 1 jam ya sahabat-sahabat ya. Sampai 50 soal. Kita genapkan sampai 50 soal. Walaupun berapa menit kita habiskan aja 50 soal ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Untuk menganalisis suatu data komputer memerlukan waktu 2 jam 55 menit. Jika komputer itu mulai menganalisis data tersebut pada pukul 22.40, maka komputer akan selesai menganalisis pada pukul 23 berapa tuh? 23.95. Oh, 23 ya. Oke. Waktu 2 jam 20 menit. Mana ya? Ini ya? Salah. Rumus matematika saya tidak bisa nih. Sama matematika saya sudah cung deh saya. Oke, kita lanjutkan menjawab soal berikutnya. Dalam paham falsafah Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental perilaku. Betul. Sikap kebangsaan yang buruk, sehari-hari, perilaku, sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. Yang mana jawabannya? Saya pilih yang ini. Hore, saya betul. Oke, ternyata jawabannya ini sahabat. Yo, diingat jawabannya itu yang betul ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
ini ada informasi ya. Siapa yang mau silakan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Masih lama ya? Ini dia. Oh. Aduh, ini matematika sahabat ya. Saya acung kalau matematika ini. Oke, ini sudah saya jawab nih, salah ya. Ini sudah salah saya jawabannya. Oke, saya mau. Oke, kita lanjutkan. Nah, dekret presiden berlangsung pada tanggal 5 Juli, betul ya? Oke, betul saya. Ingat-ingat tidak ya tadi? Tadi kan ada sudah belum tadi? Ini banyak yang betul juga jawabannya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sikap saya terhadap perubahan ide dan cara baru dalam melaksanakan pekerjaan adalah stabilitas dalam bekerja lebih penting. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan bukan penjaminan keberhasilan. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan ide dan cara. Ini aja. Oke, betul ya. Oke, kita lanjutkan. Jika tabung K tingginya 2 kali tinggi tabung L dan jari-jarinya setengah tabung L, perbandingan isi tabung K terhadap isi tabung L adalah 2 kali lebih tinggi. Ya sama. 1:1 ada dah. Oh, berarti 1:2 dah. Oke, saya betul lagi. Kalau kali-kalian dikit dah saya bisa. Kita lanjutkan. Jika aturan pada tempat Anda bekerja terdapat persyaratan yang membuat Anda tidak mungkin untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, maka sikap Anda adalah Oke, tidak juga ya. Tetap fokus pada pekerjaan sambil menunggu persyaratan terpenuhi. Oke. Salah ya. Oke, iya, saya langsung jawab sih tadi. Padahal ada yang lebih tepat jawabannya. Oke, tapi ini banyak juga teman yang jawab ini. Oke, saya salah lagi. Nah, kita jawab 5 soal aja lagi ya. Sampai 50 sudah cukup. Sampai berapa menit pun saya menjawab. Tidak apa-apa kita. Nah, ini lagi. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini apa ya ini ya? Jawaban soal di atas adalah, aduh ini sulit nih. Oke, ini yang dimaksud apa? Saya bingung jadinya. Ini A, B, C, D, E. Apa yang dimaksud? Saya tidak paham ya. Perhatikan gambar berikut. Yang mana yang ditanyakan? Soalnya yang mana? Coba kita buka. Tidak juga kan? Aduh. Kalau gitu saya pilih yang ini aja nih. Yang E. Ya kok A. Kok A ya? Kenapa ya? Ada kata ini petunjuknya soalnya ya. Oke lah, saya salah lagi. Oke. Mungkin sahabat bisa memahami nanti anak-anaknya yang mau ikut tes CPNS. Kenapa sih jawaban saya salah? Nah, ini dia matematika lagi. Nah, 1 2 3 4 di atas pasti 5 kan? 28 kok 26. Sini kenapa jadi ini 80? Berarti di sini 5 per berapa? 5 per Oke. Oh ya, 2288. Berarti situ di ujung kedua lagi harus 2. 2 ini 6 nih dapat di mana?
Oh iya, 8 kali 3 kali 4 ya. Aduh, saya nggak ngerti ini. Aduh, biarlah saya jawab ya. Nah, sahabat mau anak-anaknya mau jawab yang mana nih? Ayo dihitung. Saya nggak ngerti, saya jawab ini aja. Ya kan salah, yang namanya juga sembarangan jawabannya tidak dihitung. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sangat sedang sibuk, maka Anda akan tetap ikut kerja bakti walau ada punya tugas. Wah, tidak bisa ya. Siapa tahu penting tuh. Menemui Pak RT dan warga dengan membawa maaf dan makanan. Nah, ini oke. Minta salah seorang warga untuk nanti kerja bakti. Bisa juga ya sih. Tidak ambil peduli ya, Anda tidak bisa. Minta orang lain untuk mewakili Anda, tidak bisa juga kan. Oke, yang ini angkanya bagus nih. Nih, yang angkanya terhormat. Ya, betul. 1 nilai saya. Oke, masih kita jawab 2 soal lagi ya sahabat ya. Kita jawab 2 soal lagi, mudahan ada lagi soalnya. Kita genapkan sampai 50. Nah, ini secara umum hukum bertujuan untuk menciptakan sanksi bagi pelanggar hukum. Oke, menciptakan hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum. Oke, menciptakan sosial dalam masyarakat, menciptakan keadilan sosial bagi individu, menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Ini ya mungkin ya. Waduh, ternyata itu jawabannya sahabat. Oh, saya juga kepikiran ke situ. Mau lagi saya jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini soal yang terakhir ya, saya jawab ya. Kita genapkan 50 aja. Makna beberapa siswa memakai sepatu putih adalah: ada siswa yang tak memakai mengikuti senam. Allah. Situ, semua siswa memakai sepatu putih ya? Tidak. Ada siswa yang tidak bersepatu putih. Nah, iya ini. Beberapa siswa memakai sepatu putih adalah: ada siswa tidak bersepatu putih, ada siswa bersepatu putih dan tidak mengikuti senam. Kok itu ya? Semua peserta senam bersepatu putih. Ada siswa yang tidak. Ini ya. Nah, saya dapat poin 1. Oke sahabat, baik, akan kita lihat hasilnya berapa saya dapat nilai setelah menjawab 50 soal ini. Oke, kita akan lihat hasilnya ya. Nah sahabat, inilah hasil saya mengikuti tryout untuk soal-soal yang bakalan keluar di uji CPNS ya. 50 soal yang diperkirakan keluar untuk tes CPNS 2021 ini. Nanti akan saya lanjutkan soal-soal berikutnya. Mungkin ada banyak lagi soal-soal yang akan saya bahas, dan simak terus video saya ini. Nah, ikuti terus channel saya yang akan berbagi berbagai hal hidup dan kehidupan, termasuk yang mau ikut tes CPNS. Oke, siapa tahu ada sahabat saudara sanak yang memerlukan soal-soal ini, ayo dibagikan ya. Dan di sini langsung ada pembahasannya. Tadi langsung saya jawab aja ya. Tidak seperti biasanya saya bikin soal, nanti jawab sendiri di Google Formulir dan tahu sendiri jawabannya apa gitu ya. Oke, tapi bisa juga nanti ini saya jadikan saya potong jawabannya, saya cut ya. Nanti kunci jawabannya saya buatkan di Google Formulir dan Anda akan latihan sendiri. Kalau ini langsung saya bahas aja ya. Oke, tapi nanti akan saya buatkan aja juga yang versi tanpa jawaban, dalam waktu yang lebih singkat tentunya kan, tidak lebih panjang dari ini. Jadi nanti saya potong, yang jawabannya saya potong, saya buang, saya cut, lalu jawaban yang benar nanti Anda isi di Google Formulir yang ada di deskripsi videonya nanti kalau sahabat saya buatkan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua atas dukungannya. Semoga ini bermanfaat. Demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan selalu bersilaturahmi dengan siapapun kita berteman. Mudah-mudahan ada berkahnya. Dan siapa tahu anak Anda, sahabat Anda memerlukan konten-konten yang saya bagikan di channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.